Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasa dengan NIM H02219016 dari Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat matematika. Asal kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Dan dengan seiring perkembangan zaman, dalam kebudayaan bangsa Belanda, Jerman, dan Perancis, berarti filosofi dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin, dan falsafah dalam bahasa Arab. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang segala yang ada. Sedangkan menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi inti pokok dan pangkal dari segala ilmu pengetahuan yang di dalamnya mencakup 4 persoalan. Yang pertama, apa yang dapat kita ketahui yaitu metafisika, apa yang seharusnya dilakukan yaitu etika, sampai di manakah harapan kita yaitu agama, dan apa hakikat manusia yaitu antropologi. Menurut W.J.S. Purwadarminta, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dari arti adanya sesuatu. Pengertian filsafat. Yang pertama, filsafat adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Yang kedua, pakar filsafat disebut filsuf, dan adjektifnya filosofi. Yang ketiga, setiap filsuf memiliki pandangan definisi sendiri-sendiri, akan tetapi tidak bertentangan dan saling melengkapi. Ini menunjukkan bahwa luasnya bidang persoalan yang melingkupi dalam filsafat. Adanya berfilsafat dalam kehidupan manusia dikarenakan yang pertama ketakjuban, kedua keraguan, ketiga hasrat bertanya, dan keempat ketidakpuasan. Sifat dasar filsafat ada 4. Yang pertama mencari asas, kedua berpikir radikal dan berpikir rasional, ketiga memburu kebenaran, dan keempat mencari kejelasan. Peranan filsafat. Yang pertama sebagai pendobrak, yaitu mendobrak manusia dari yang awalnya tidak tahu, jadi mengetahui segala sesuatu, terutama ilmu. Yang kedua sebagai pembebas, yaitu membantu manusia terhindar dari cara berpikir mistis dan membebaskan manusia dari kurangnya pengetahuan yang menyebabkan manusia berpikir secara dangkal. Yang ketiga sebagai pembimbing, yaitu mampu membimbing manusia untuk mempercayai hal-hal yang benar-benar nyata serta tidak gaib. Landasan ada 2. Yang pertama, ontologi adalah hakikat kenyataan secara keseluruhan. Menurut Lauren Bagus, ada 3 metode ontologi, yaitu abstraksi fisik, yaitu sifat suatu objek, abstraksi bentuk, yaitu sifat sekumpulan objek yang sejenis, abstraksi metafisik, yaitu sifat objek general. Yang kedua, epistemologi adalah metode mengetahui kenyataan. Yang pertama, empirisme, yaitu berdasarkan fakta yang diamati. Yang kedua, rasionalisme, yaitu mengolah fakta yang diamati. Ketiga, fenomenalisme, yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi. Keempat, intuisionisme, yaitu berdasarkan analisa. Dan kelima, aksiologi, yaitu menilai kenyataan atau manfaat. Pembagian filsafat ada 4, yaitu pertama menurut Aristoteles, kedua menurut filsafat teoritis, ketiga filsafat praktis, dan keempat filsafat produktif. Pembagian filsafat berdasarkan karakteristik objek. Yang pertama, filsafat umum atau murni, yaitu objeknya adalah kenyataan keseluruhan segala sesuatu. Yang kedua, filsafat khusus atau terapan, yaitu
mempunyai objek kenyataan salah satu aspek kehidupan manusia yang terpenting. Dan ketiga, filsafat pendidikan, yaitu merupakan pengaplikasian filsafat dalam pendidikan. Filsafat pendidikan. Kita mengutamakan proses pendidikan, yang dipersoalkan adalah cita-cita, bentuk, metode, dan hasil dari proses pendidikan. Sedangkan jika mengutamakan ilmu pendidikan, maka yang menjadi pusat perhatian adalah konsep, ide, dan metode pengembangan dalam ilmu pendidikan. Aliran yang mempengaruhi filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat analiti. Kedua, filsafat progresivisme. Ketiga, filsafat eksistensialisme. Keempat, filsafat rekonstruksionisme. Kelima, filsafat konstruksivisme. Filsafat matematika. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika, dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Filsafat matematika bersangkutan dengan fungsi dan struktur teori-teori matematika. Teori-teori itu terbatas dari asumsi-asumsi atau metafisik. Filsuf matematika diantaranya adalah Pythagoras, Plato, Aristoteles, Leibniz, dan Kant. Filsafat menurut para filsuf. Filsafat Aristoteles. Aristoteles menolak membedakan Plato antara dunia ide yang disebutkan realita kebenaran. Aristoteles menekankan menemukan dunia ide yang permanen dan merupakan realita daripada abstraksi dari apa yang tampak. Menurut filsafat Leibniz, Leibniz setuju dengan Aristoteles bahwa setiap proposisi di dalam analisis terakhir berbentuk subjek predikat. Konsep Leibniz tentang bidang matematika murni sangat berbeda dengan pandangan Plato dan Aristoteles karena menurutnya semua boleh mengatakan bahwa proposisi-proposisi adalah perlu benar untuk semua objek, semua kejadiannya mungkin, atau dengan menggunakan frasenya yaitu dalam semua dunia yang mungkin. Menurut filsafat Pythagoras, doktrin Pythagoras antara lain bahwa fenomena yang tampak berbeda dapat memiliki representatif matematika yang identik, yaitu cahaya, magnet, listrik dapat mempunyai persamaan diferensial yang sama. Filsafat pendidikan matematika. Menurut Venn, filsafat pendidikan matematika mempersoalkan masalah-masalah berikut. Yang pertama, sifat dasar matematika. Kedua, sejarah matematika. Ketiga, psikologi belajar matematika. Keempat, teori mengajar matematika. Kelima, psikologi anak dalam kaitannya dengan belajar matematika. Keenam, perkembangan kurikulum matematika. Dan ketujuh, pelaksanaan kurikulum matematika. Filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia itu sendiri. Filsafat konstruktivisme banyak mempengaruhi pendidikan matematika sejak tahun 90. Konstruktivisme berpandang bahwa belajar adalah membentuk pengertian oleh si belajar, jadi siswa harus aktif, guru hanya bertindak sebagai mediator dan fasilitator. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.